Halo semuanya, hari ini gue akan ngebawain sebuah review dari sebuah smartphone. Sebuah brand smartphone yang bisa dibilang melakukan debutnya di channel ini. Jadi terima kasih atas bantuan dari kalian semua, akhirnya smartphone ini datang ke channel saya. Jadi ini adalah Vivo V21 5G. Oke, jadi sebelum kita ngebahas smartphone ini, gue mau kasih tau dua hal. Yang pertama adalah, ini adalah smartphone Vivo pertama. Bukan pertama di brandnya, bukan pertama di channel The Lazy Gadgets. Tapi ini loh, pertama gue hands-on, gue coba, gue review selama hidup gue. Karena jujur-jujuran aja gue nggak pernah megang, jadi ini bakal fresh banget experience-nya. Kedua, gue bukan orang yang pede banget depan kamera. Gue nggak bisa yang namanya selfie di umum, gue nggak bisa mirror foto di mall, di toko baju. Gue nggak bisa tuh kalau syuting ada 5 atau 6 orang, itu bakal bikin kepala gue buyar karena gue berasa kayak diliatin. Padahal mereka tuh nggak ngeliat sama sekali, cuma kayak ujung mata gue tuh ngeliat tuh kayak mereka tuh kenapa ngeliatin gue gitu, apa gue yang salah dan segala macamnya. Tapi baik lagi karena kita ngomongin Vivo ya, sebuah smartphone yang terkenal dengan selfie-nya. Kemungkinan besar kalian akan melihat banyak foto selfie gue di review kali ini karena dia untuk kamera depannya juga menarik. Dia punya 44 megapiksel OIS Super Night Selfie kamera. Jadi bukan super selfie kamera, tapi super night selfie kamera. Jadi nanti kita akan bahas aja ketika kita ngomongin di bagian kamera. Tapi kalau kita ngomongin bodinya, Vivo V21 5G ini cukup menarik, tapi lupa, gue harus ngomongin unboxingnya dulu. Unboxingnya simple aja, kalian dapat smartphone-nya udah pasti, case, terus kalian dapat juga earphone, cukup jarang udah kalian earphone, 3.5 mm adapter jack karena dia nggak punya portnya, dan juga SIM ejector dan charger. Chargernya itu 33 watt flash charge, jadi harusnya cukup cepat kalau kalian pakai sehari-hari. Maksud gue kan sekarang charging speed tuh udah manis gitu, dulu kan 5 watt gitu kan kayak sebelah. Nah, ngomongin smartphone yang satu ini, kita ngomong dari sisi desainnya. Nah, desainnya kita buka dulu. Tentu aja yang menjadi hal yang paling menarik di sini adalah kameranya, karena dia itu kameranya juga kuat banget untuk kamera belakang, nggak kalah sama kamera depannya, tapi nanti kita bahas di sisi kamera. Tapi di sini gue dapat warna itu namanya Dusk Blue ya, DUSK Blue. Gue nggak tahu pronunciation gue bener apa salah. Tapi kalau kalian mau warna yang lebih nyentrik, yang lebih carnival, yang lebih stand out, itu ada Sunset Dazzle. Nah untuk kamera ini, bukan kamera, untuk body ini, di bagian belakangnya juga ada NFC. Cuman NFC ini bukan NFC yang sekedar untuk isi e-tol, tapi dia itu NFC multifunction. Kalian bisa pakai NFC ini buat ganti akses card kalian. Jadi contohnya, kalau di kantor ini kan di depan kantor tuh ada yang apa ya, pintu smart lock. Nah itu gue nggak usah bawa kartu lagi, gue bisa ganti dengan smartphone ini. Terus ngomongin desainnya kurang lebih sebenarnya standar. Kalau di bagian kanan tuh ada volume button, power button, atas ada mikrofon. Kirinya dibikin bersih, bawahnya itu ada Type-C, ada mono speaker, dan juga ada satu tempat SIM tray, ya. Dimana di dalam SIM tray ini kalian bisa pakai dual SIM atau satu SIM dan satu lagi micro SD card. Gua rasa smartphone begini yang mid range itu bakal lebih dipakai buat dual SIM karena dia itu buat bisnis harusnya lebih enak. Nah, lanjut lagi ngomongin warna Dusk Blue ini, dia tuh tebalnya cuma 7,29 mm, jadi tipis banget. Belakangnya juga matte, dia itu AG matte glass, jadi sebenarnya fingerprint magnetnya juga nggak parah, dan by hand feels, by grip feels-nya buat gue itu enak banget. Dan karena kita ngomongin ketipisannya cuma 7,29 mm, dan kita tahu kalau Vivo V21 5G ini merupakan, bisa dibilang ya, harusnya so far ini adalah smartphone 5G tertipis di Indonesia. Walaupun 5G sendiri juga belum rilis di Indonesia, belum ada. Kemarin beritanya baru pengetesan, jadi harusnya ini future proof. Ketika 5G masuk, kalian sudah punya smartphone yang ready dengan 5G. Oke, kita langsung masuk aja ke highlight dari smartphone ini. Vivo V21 5G itu punya tagline namanya Dual OIS Night Camera. Jadi kamera belakangnya ada OIS, depannya juga ada OIS. Belakangnya itu 64 megapiksel OIS Night Camera, dan dia punya 8 megapiksel multi-mode kamera, terus dia punya 2 megapiksel super makro kamera, sedangkan 4 itu ada 44 megapiksel super night selfie kamera. Mungkin kita ngomong dari kamera depannya dulu, dimana kamera depannya ini kalau kita ngomongin cahayanya cukup, kita ngomongin siang hari, kita ngomongin diterjang matahari, itu nggak ada masalah sama sekali. Detailnya masih dapat, potretnya itu juga sebenarnya untuk nge-cut-nya itu masih aman banget. Dan selfie-selfie itu cukup bagus. Apalagi kita tahu kalau dari Vivo sendiri, dia itu mengedepankan namanya selfie
Jadi sebenarnya gue sih not a big fan ya sekali lagi. Tapi buat para cewek-cewek yang terlihat lebih wow mukanya, lebih clean mukanya, itu masih aman banget. Tapi dari gua foto sendiri itu semua gua offin, semua fitur-fitur beautify-nya, dan itu sebenarnya masih terlihat oke banget. Terus kalau kita ngomongin dari sisi low light-nya, ini menarik karena ini mungkin hal yang paling menarik yang gua temukan pada handphone ini. Dia itu punya namanya dual spotlight. Nah, jadi dia itu dual spotlight. Kalian bisa lihat ini ada 2 titik, gue nggak tahu apakah ini terlihat jelas, tapi nanti ada b-roll-nya. Nah, ini akan ngebantu banget kalau kalian foto b-roll. Ini akan kelihatan nih, muka gue pasti ada kayak glowing-glowingnya. Jadi itu punya 2 flashlight di bagian depan, yang berarti kalau kalian mau foto low light pun, itu nggak ada masalah, karena muka kalian akan terang, itu detailnya semua bakal dapat, kalian nggak usah takut masalah dia itu nggak bisa mendapatkan cahaya yang cukup untuk memfoto muka kalian. Terus kalau kalian ngerasa dual spotlight ini terlalu harsh lampunya, kalian bisa pakai aura. Aura itu dia punya lingkaran gitu di tengah, itu bagian muka kalian, dan sisanya itu dibikin lebih terang di bagian layar untuk feel like ke muka kalian. Hal ini juga bisa dibawa ke video. Cuma kalau video nanti gue akan bahas lebih dalam lagi, karena kan untuk pengetesan video biasanya gue ada komentarnya, jadi kalian bisa denger sendiri pendapat gue di sana. Tapi kalau kita ngomongin kamera belakang, 64 megapikselnya juga nggak masalah, hasilnya bagus, kontras bagus, warna bagus, dynamic range-nya juga bagus, night mode-nya juga nggak ada masalah. Tapi untuk 8 megapiksel yang multi mode, di mana untuk super wide angle dan bokehnya, dan juga 2 megapiksel yang super makronya, gue nggak pengen kalian naruh ekspektasi yang terlalu tinggi, karena ada perbedaan yang cukup signifikan di sana. Kalian bisa lihat sendiri dari hasil fotonya. Jadi untuk kamera utamanya gue nggak ada masalah, tapi 2 itu lebih ke kalau kalian perlu maka kalian bisa menggunakan kedua kamera tambahan tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasan videonya. Satu lagi, jangan lupa kalau Vivo itu punya eye autofocus mode. Jadi ketika kalian video, itu akan memastikan kalau mata kalian tuh di autofocus, jadi kotak-kotak kayak cyborg gitu. Dan itu akan memastikan kalau video kalian tuh nggak blur. Jadi it's good, super steady-nya juga good. Nah, nanti kalian bisa dengar sendiri dari komentar video gue. Oke, ini adalah kamera depan dari Vivo V21 5G. Ini masih pagi, baru jam 6, makanya masih nggak terlalu terang dan nggak terlalu terik. Dan ini gue pakai resolusi 1080p 30 fps. Ini steady face yang nggak nyala, jadi ini emang normal doang. Karena di 4K sendiri pun steady face-nya itu nggak bisa nyala, dan kalau di 1080 itu masih ada fitur yang dual view video dan picture in picture, mungkin gue akan kasih lihat di sini. Cuma ini menarik karena kan dia 44 megapiksel dan dia ada OIS ya. Sebenarnya lebih menarik lagi kalau malam sih, soalnya dia punya 2 lampu, 2 spotlight atau flashlight di bagian depannya. Jadi harusnya lebih menarik di keadaan low light, tapi ini kalau keadaannya itu matahari menyinari kita. Colorwise semuanya buat gue aman kalau kita lihat dari layar ini. Gue belum bisa ngomong terlalu banyak karena kita belum melihat dari post production. Nanti gue akan kasih komentar gue pasti di waktu video reviewnya. Oke, ini dual view videonya. Jadi ini akan ya biasa lah buat vlogger-vlogger. Tapi sebenarnya lebih pakai buat yang Twitch streamer gitu, tau gak sih? Yang sekarang lagi banyak di mana mereka jalan-jalan sambil ngobrol, ada chatnya. Jadi mereka bisa melihatkan muka mereka, bisa menampilkan apa yang mereka lihat juga. So, ini akan pendek aja. Kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Oke, ini kamera depan dari Vivo V21 5G, di mana ini resolusinya 4K. Harusnya 4K 30, gue nggak nyalain steady face-nya, jadi harusnya ini normal. Yang menarik adalah kalau light ini kan kalian bisa lihat itu ada lampu jalanan yang sedikit menerangi, karena ini ada di daerah yang agak gelap, di mana nggak ada lampu jalanannya. Jadi menariknya adalah dia punya spotlight. Spotlight itu adalah 2 flash untuk layar depan, kamera depan. Nah, jika bisa lihat, ini akan kebantu banget untuk kondisi yang low light, karena jatuhnya muka kalian tuh tetap jelas terang dan tetap kelihatan seperti ini. Ini ada mas-mas motor belakang habis nganterin makanan buat Joshua. Cuma baik-baik lagi, tetap aja ngevlog di tempat yang gelap dan terpencil dan ganggang saya tidak sarankan. Pertama, lampunya akan sama memancing perhatian, dan kedua, ngapain ngevlog di gang? Ya, itulah itu. Tapi inilah hasilnya kalau ke kameranya. Ada satu lagi, namanya tuh Aura. Ini Aura. Nah, Aura tuh begini. Jadi ada fokusnya. Oke guys, ya ini adalah kamera dari Vivo V21 5G. Gue pakai resolusi 1080 60 karena kalau 4K dia cuman bisa 30 fps. Seperti biasa gue ngerekam dengan satu tangan. Nggak terlalu light banget karena dia masih ada lampu jalanan, tapi harusnya udah cukup gelap untuk masih lihat contoh ke kalian.
Ini bisa di zoom juga kalau mau. Tapi untuk ultra wide-nya nggak bisa. Jadi dia cuma bisa kamera utama dan juga 2 kali zoom. Coba agak lari. Oke, kira-kira menurut kalian gimana? Langsung aja tulis komentar kalian di bawah. Oke, setelah kita ngebahas highlight dari kameranya yang biasa di belakang, kalian di depan karena emang lebih menarik kameranya, tapi performanya juga nggak kalah menarik. Di sini, seperti biasa gue melakukan pengetesan dengan Antutu dan beberapa game lainnya. Untuk Antutu V9 Open Beta, itu dia dapat skor 392.912 dengan MediaTek 800U. MediaTek Dimensity 800U. Dimensity-nya harus sebut gak sih? Kalau gue bilang MediaTek 800U harusnya kalian tahu. Nah, untuk konfigurasi memorinya itu dia 8128, di mana mulai mengikuti hal-hal yang lumayan kita temukan di beberapa smartphone lain. Ketika memori kalian itu lawang tuh free ya kan. Itu kalian bisa membuat virtual RAM itu sampai 3 GB. Jadi jatuhnya itu bisa jadi 11, gua nggak tahu belakangnya berapa karena dia akan pakai 11 GB itu. Jadi ketika kalian multitasking, kalian melakukan apapun itu akan jauh lebih smooth dan itu harusnya udah aman. Terus kita ngomong MediaTek Dimensity 800U sendiri, dia itu juga punya dual 5G mode. Jadi baik-baik lagi ya, untuk 5G silahkan tunggu nanti tersedia di Indonesia. Moving on, kita ngomongin display. Displaynya sendiri dia Full HD 2404 1080 i3 AMOLED display. Jadi kalau kalian udah denger AMOLED, kalau udah denger i3, dan dia itu refresh rate-nya 90Hz, minimal itu bisa dynamic 6090 ke smart switch, bukan dynamic, smart switch, dan layarnya sendiri gue nggak ada masalah, buat entertainment masih aman, black level oke, kontras oke, di bawah matahari pun itu masih bisa terlihat dengan jelas. Jadi buat entertainment, buat main game, itu masih aman banget. Nah, ngomong-ngomong main game, kita masuk aja langsung ke pembahasan performa. Yang pertama kita mulai dari Mobile Legends Bang Bang. Dia itu bermain 17 menit, itu mentok di high frame rate, jadi belum bisa dapat ultra. Itu menghabiskan 4% dengan suhunya itu sekitar 35,9 derajat. Moving on ke game yang lagi gue gila, League of Legends Wild Rift, gue udah platinum ini 19 menit dan gue main di performance 60, gue nggak ngerasain ada frame rate drop sama sekali, aman banget. Dan ini dia menghabiskan 4% selama 19 menit dan dia itu di 35,9. Terus moving on ke PUBG Mobile, pengetesan game yang paling lama selalu, dimana gue harus main 1 match ya kan. Nah untuk PUBG Mobile gue main selama 27 menit dan dia bisa dapat smooth ultra, tentu aja gue ngejar di frame rate-nya. Dan dia itu 6% dan untuk suhunya itu di 36,7 derajat. Dan so far gyroscope-nya aman, walaupun gue kalau pakai gyroscope tuh scope only ya. Gue nggak bisa tuh pakai gyroscope, tapi semuanya gitu. Gue kayak tangan gue tuh gatel banget buat goyang. Dan terakhir untuk Genshin Impact, ini menarik banget. Gue main 20 menit, dia main di lowest default. Aman banget, gue bisa main dengan nyaman Genshin Impact ini. Gue bisa ngelawan musuh-musuh dengan aman. Gue nggak tahu apakah gue bisa dapat gacha yang bagus lagi karena Genshin Impact-nya udah nggak pernah dimainin. Si William nggak nge-stok Primogems nggak nge-stok Wish itu, jadi gue nggak bisa ngelakukan itu lagi di B-roll. Tapi sebenarnya untuk hal ini tuh aman banget, dia 6% untuk 20 menit, dan suhunya itu di 39,5 derajat, dan anget-anget dikit, jadi sebenarnya masih nggak ada masalah sama sekali. Nah, kalau kalian udah dengar performanya, tadi kan gue udah bahas juga per berapa menit tuh baterai berapa persen. Ini baterainya itu totalnya tuh di 4000 mAh, dan itu bisa diisi dengan 33 watt flash charge, jadi harusnya untuk pemakaian sehari penuh, itu udah aman banget, dan kalau ngecas paling 1-2 jam itu juga udah full banget. Sebelum gue menutup video ini, gue pengen ngebahas masalah OS-nya. Di sini skin UI-nya itu Phantom 11.1, dan satu hal yang paling gue rasakan berbeda adalah di Jovi Home ya. Jadi kalau Jovi Home sendiri kan biasa kalau kalian swipe up gitu kan, itu kan masuknya paling mentok ke atas tuh setting. Cuma di sini adalah Jovi Home. Dimana Jovi Home sendiri itu isinya lebih ke personal assistant kalian. Ada to-do list, ada suggestion, ada berita-berita terkini, bisa baca buku juga, dan ada pengingat minum air buat kalian yang jomblo. Terus kalau kita ngomongin Jovi Home sebenarnya nggak terlalu banyak berbeda dibandingkan UI lain. It's smooth, it's good, tapi ini hal baru buat gue karena always on display-nya itu punya beberapa hal-hal baru. Kayak maksud gue, orang-orang punya always on display. Brand-brand lain punya yang notifikasi kalau ada yang chat terus ada nyala gitu kan. Semuanya punya, cuman karena ini skin UI yang baru yang gue rasain, jatuhnya itu kayak hal yang fresh aja buat gue, buat ngelihat animasi unlock-nya, face unlock-nya, warnanya, dan segala macamnya. Jadi overall, smartphone ini tentu aja kita bisa lihat paling highlight-nya itu adalah di kamera depannya, dan
Baik lagi kamera depan ini buat gue personally bukan, tapi targetnya tentu aja buat kalian yang demen selfie, mungkin aspiring buat jadi daily vlogger karena kalian udah ngeliat tadi dari hasil videonya, itu juga cukup stabil. Terus ada masalah untuk mungkin kalian mau jadi tiktoker, itu juga aman banget. Atau mungkin kalian mau vlogger tuh dual view video, jadi kalian bisa kasih lihat belakang dan depan, bisa dua perspektif sekaligus. Dan untuk urusan kamera sih gue nggak masalah, kamera belakangnya juga cukup oke buat kalian ngambil video. Cukup stabil juga, bahkan movement-nya gue cukup suka sebenarnya, walaupun terlihat sangat apa ya, artificial mungkin gue sebutnya ya. Kayak apa sih, nggak bisa yang nyiung tapi kayak satu arah gitu loh. Nah, untuk performa juga kalian udah lihat sendiri, kalau dipakai buat main game juga aman banget, sehari-hari juga aman banget. Tadi dari sisi displaynya juga oke banget. Paling ya baik-baik lagi, karena gue belum tahu harganya, gue juga nggak bisa ngasih tahu kalian perbandingan ya dengan smartphone lain. Tapi kalau ngomong harga, feeling gue sih 5,5 sampai 5,9 juta. Tapi baik-baik lagi gue belum tahu harga. Ini juga pasti videonya naik di perilisannya. Mungkin harganya bakal ketahuan di hari itu. Overall, it's a good smartphone. Ini menjadi sebuah pengalaman yang baru buat gue. Apakah gue akan gunakan sebagai daily smartphone? Gue nggak ada masalah sama sekali. Karena ya gue emang nggak terlalu banyak pakai kameranya. Tapi untuk performanya itu udah cukup banget buat gue untuk sehari-hari. Jadi itu aja untuk review Vivo V21 5G. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @LazyGadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo Onya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.